Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di materi pelajaran kita Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada hari ini kita akan belajar dengan penampilan nanti PowerPoint yang akan saya sampaikan. Jadi anak-anak nanti tinggal menyimak, kemudian nanti kita lanjut dengan metode-metode berikutnya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Sikap sempurna, khusyuan, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, kita selalu diberi kesehatan, kemudahan, keselamatan, dan kelak menjadi generasi yang soleh-solehah, sukses dunia akhirat. Biridho yang lainnya wa bisafat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, materi inti, kita review sebentar materi minggu kemarin, yaitu yang terkait dengan materi tentang akikah dan kurban. Nah, khusus materi hari ini masih terkait dengan materi kemarin, yaitu materi tentang akikah. Kurban fokus pada bersambung dengan materi ini, yaitu tentang haji dan umroh. Ya, haji dan umroh. Siapa yang sudah pernah haji orang tuanya? Ya, betul. Yang sudah pernah umroh? Sip, alhamdulillah. Di antara kalian, orang tua, keluarganya, ada yang sudah melakukan ibadah haji dan umroh. Itu sesuatu yang luar biasa karena haji itu panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjut. Kita harus tahu dulu apa-apa yang terkait dengan haji dan umroh. Pertama yang harus kita ketahui terkait dengan kompetensi dasar yang harus dipahami, yang harus kita miliki. Kompetensi dasar, kemampuannya itu apa yang harus kita bisa. Kita nanti menguasai apa setelah pembelajaran tentang ini? Yang pertama yaitu kita meyakini ibadah haji dan umroh sebagai perintah Allah. Karena suatu perintah, maka kita wajib sami'na wa ta'na, dilaksanakan mengikuti ketaatan tersebut. Bahkan haji masuk pada rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima. Yang kedua, menghayati perilaku menjaga solidaritas. Haji salah satu hikmahnya adalah kita solidaritas seluruh dunia, umat Islam seluruh dunia. Salah satu fungsi dari haji adalah menjaga solidaritas umat Islam seluruh dunia terkait dengan toleransi, persamaan hak kewajiban. Semua manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kompetensi yang harus kita miliki memahami ketentuan ibadah haji dan umroh terkait dengan apa saja yang harus dipahami, apa saja yang harus dimengerti dari ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan supaya haji kita sah, supaya umroh kita sah, nantinya menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Selanjutnya, terakhir nanti di pembelajaran kita akan mempraktikkan tentang manasik haji. Insya Allah nanti bersama-sama satu sekolah kita akan praktik manasik haji didampingi oleh Bapak Ibu yang muslim. Kita akan manasik haji keluar dari kota Yogyakarta. Nah, setelah mengetahui kompetensi dasar, kita masuk kepada tujuan. Tujuan dari pembelajaran ini apa? Kita akan mendeskripsikan pengertian haji itu sendiri. Kemudian yang kedua, menunjukkan dalil. Apa toh dalilnya yang terkait dengan ibadah haji? Yang selanjutnya, menjelaskan syarat wajib haji. Dan yang terakhir, menjelaskan rukun dan wajib haji dengan benar. Tentunya nanti di akhir pembelajaran terkait dengan umroh juga. Jadi menjelaskan rukun dan wajib haji dan umroh sama. Nah, penilaian yang akan kita lakukan yang pertama yaitu penilaian sikap. Sikap kalian, perilaku kalian, adab kalian, baik sebagai individu person maupun
sebagai kepada sesama teman, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nanti menggunakan penilaian yang masuk kategori penilaian sikap. Yang kedua, penilaian tentang aspek pengetahuan. Jadi menilai sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi-materi yang terkait dengan ibadah haji dan umroh. Nanti penilaiannya dengan menggunakan teknik penilaian tulis dan lisan. Yang selanjutnya, aspek keterampilan. Nah, aspek keterampilan kita akan melakukan manasik haji. Nah, insya Allah kita besok outing class, yaitu ke tempat. Di sana sudah tersedia banyak hal-hal yang terkait dengan ibadah haji yang disebut dengan manasik haji di Fatimah Zahra yang terletak di kota Semarang. Nanti di akhir semester kita akan ke sana. Kita akan ambil hikmah, ilmu sebanyak mungkin terkait wawasan-wawasan yang bersinggungan dengan praktik ibadah haji. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Kita lanjut. Nah, di sini ada video. Silakan kalian pahami terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Karena waktunya terbatas, nanti kita ulang tonton di akhir pertemuan. Ya, kita lanjutkan saja dulu, oke? Nah, kalian menanggapi, nanti membuat tanggapan tentang video tadi. Nanti saya share, kita bersama-sama menanggapi hasil tersebut. Saya lanjutkan. Nah, sekarang apa saja yang masuk di pengetahuan tadi? Pengetahuan apa saja yang harus kita pahami terkait dengan haji dan umroh? Yang pertama, ketentuan haji, pengertian dan hukum. Yang kedua, syarat wajib haji. Yang ketiga, rukun haji. Yang keempat, wajib haji. Di dalamnya nanti ketika wajib haji terkait dengan larangan haji dan hal-hal yang terkait dengan ketika kita melanggar ibadah haji, apa konsekuensinya? Itu yang biasa disebut dengan dam. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Selanjutnya, sunnah-sunnah yang dilakukan ketika ibadah haji. Umroh juga sama. Kita lanjut. Sekarang terkait dengan ketentuan ibadah haji. Fokus kita di haji dulu ya. Yang umroh nanti di pertemuan berikutnya. Apa itu haji? Secara etimologi sengaja mengunjungi. Kita sengaja mengunjungi. Tentunya sengaja mengunjunginya secara fisik. Batin kita itu sudah dipanggil oleh Allah. Jadi orang bisa pergi haji tidak sekedar harta, tetapi batinnya sudah dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya orang-orang yang terpanggil menjadi tamu Allah itulah yang akan melakukan ibadah haji. Selanjutnya, secara fikih berkunjung ke Ka'bah untuk beribadah dengan syarat dan ketentuan tertentu, waktu, syarat yang sudah ditentukan secara aturan agama Islam. Itu terkait dengan pengertian haji. Sekarang kita lanjut hukum haji. Nah, hukum melakukan ibadah haji itu hukumnya fardhu ain atau wajib bagi setiap umat Islam. Dengan ketentuan, dengan syarat tadi, wajib bagi yang mampu. Ada ketentuan lagi tambahan. Wajib tapi mampu. Kalau tidak mampu, ya tidak wajib. Bisa diganti dengan ibadah-ibadah yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Allah itu sudah adil luar biasa. Yang tidak lebih di hartanya, maka Allah ganti pahalanya dengan hal-hal yang lain yang itu bisa menggantikan ibadah haji. Dan kewajiban ini hanya sekali seumur hidup. Jadi tidak ada kewajiban haji 2 kali, 3 kali. Ada orang yang melakukan ibadah haji sampai 4 kali, 5 kali. Nah, kita sebagai umat muslim lebih baik haji yang kedua itu bisa kita alihkan kepada orang lain. Kita sedekahkan kepada orang lain. Itu lebih bermanfaat daripada kita haji 2 kali atau 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, kita lanjutkan ya. Oke, sekarang syarat haji. Orang boleh haji yang pertama ketika dia muslim. Orang Islam itu hanya yang Islam yang boleh haji. Selain Islam, no.
Karena apa? Haji itu kan pelaksanaannya di kota Mekah. Rukun haji itu semua di kota Mekah. Nah, ketika di kota Mekah, yang boleh masuk kota Mekah itu hanya seorang yang beragama Islam, Muslim. Non-Muslim tidak boleh masuk kota Mekah. Nah, ada peristiwa di akhir ini ada sebuah YouTube yang viral di sana. Ada seorang non-Muslim dengan bangganya dia memviralkan bahwa dia bisa masuk di kota Mekah. Dia non-Muslim, bisa masuk kota Mekah dengan paspor dan sebagainya, dengan casing seorang Muslim, memakai baju gamis dan sebagainya, pakai ikat dan sebagainya. Nah, apakah itu sebuah kebaikan? Tidak. Itu adalah sebuah sikap yang tercela. Apalagi itu sudah menghina kita sebagai umat Islam, menghina ketentuan dari Allah, dan itu sikap yang tercela. Lebih buruk lagi apa? Diflorkan di seluruh dunia bahwa dia bangga sebagai seorang non-Muslim bisa masuk ke kota Mekah. Nauzubillah min zalim. Jadi hati-hati ketika kita melakukan suatu keburukan, kita istighfar, minta tolong kepada Allah, aib kita ditutup oleh Allah. Kita tidak boleh mengubah aib tersebut. Karena apa? Hanya Allah yang mampu menutup aib dari umat manusia. Jadi kata kuncinya apa? Jangan bangga ketika melakukan suatu keburukan. Kita lanjut. Yang kedua, balik. Sudah balik. Yang ketiga, berakal sehat. Orang gila nggak ada kewajiban haji. Yang boleh haji adalah orang-orang yang sehat, akalnya sehat. Tentu sudah lisensi yang sudah memberikan penjelasan bahwa orang ini sehat, layak haji. Yang keempat, merdeka. Merdeka itu sekarang semua orang merdeka, ya. Tidak ada yang budak. Kalau budak kan zaman jahiliyah dulu. Jadi ketika sekarang orang sudah merdeka semua, maka semua orang Muslim di seluruh dunia punya kesempatan, punya hak untuk pergi haji. Ini syaratnya yaitu apa? Nunggu dan antri. Selanjutnya yang kelima, istito'ah. Apa itu istito'ah? Mampu. Mampu di sini yang pertama terkait dengan apa? Sehat jasmani dan rohani. Fisiknya sehat, rohaninya sehat. Bagaimana dengan haji-haji yang memakai kursi roda? Nah, itu fisiknya mampu pakai kursi roda, nanti di sana bisa mengerjakan. Jadi mampu di sini, sehat di sini, sudah diukur bahwa beliau yang pergi haji pakai kursi roda, yang sakit dan sebagainya itu layak dan bisa untuk sampai di kota Mekah. Yang kedua, aman dalam perjalanan. Oke, yang kedua aman dan perjalanan. Haji itu kan kaitannya dengan antar negara, jadi harus dijaga harmoni, toleransi dan sebagainya supaya kita aman dalam menjalankan ibadah haji, karena haji itu yang mengurusi negara. Yang ketiga, berpengetahuan dalam ibadah haji, manasik haji dan sebagainya. Yang keempat, punya bekal, ada harta untuk kesana dan harta untuk ahli waris yang ditinggalkan. Jangan sampai pulang haji, ahli warisnya nanti kelaparan, ngemis kesana kemari, minta kesana kemari, itu nauzubillah min dzalik. Ini fungsinya istito'ah. Kita lanjut pada rukun haji. Rukun haji yang pertama yaitu ihram. Berniat mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram. Pakaian ihram perempuan kurang lebih seperti ini, pakaian ihram laki-laki seperti ini. Yang kedua, wukuf di Arafah, yaitu hadir di padang Arafah dimulai sejak waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah. Semua jemaah haji akan wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf. Tawaf ada 4 macam. Tawaf itu apa toh, Bu? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, ya, 7 putaran, dan diakhiri dari tempat yang sama. Tawaf itu ada 4 jenis. Ada qudum, ada ifadah, ada sunnah, ada wada. Nah, tawaf yang masuk rukun haji adalah tawaf ifadah. Kita lanjut. Yang ketiga, sya'i. Selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil dimulai dari bukit Safa atau bukit Marwah. Setelah sa'i, kemudian dilanjut dengan tahallul. Tahallul itu memotong rambut. Memotong rambut di sini minimal 3 helai. Digundul juga boleh. Terakhir yaitu tertib melaksanakan semua rukun-rukun haji dari awal sampai akhir. Jadi tidak boleh digonta-ganti, tapi berurut dari
kira cukup sampai di sini terlebih dahulu karena waktunya juga habis. Kita lanjut minggu depan. Ada kurang lebihnya saya dalam menyampaikan materi, tapi sebelumnya kita tanya dulu tugas kalian, yaitu menjelaskan apa arti dari istitoa tadi. Cakupan istitoa itu apa saja? Ada A, B, C, D. Nanti kamu buat penjelasan tersebut, terus kamu kirim ke GCR kelas kita. Sampai di sini terlebih dahulu. Ada salah dan sikap positif yang kurang berkenan, positif mohon maaf. Akhir kata kita tutup dengan berdoa bersama-sama dengan membaca tahmid bersama-sama. Semoga hari ini dapat ilmu, dapat pahala. Kita tutup dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.